semuanya, nama saya Raisya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi geografi. Sistem informasi geografis ini dapat digunakan di berbagai macam bidang dan sangat bermanfaat. Ada berbagai macam fungsi SIG seperti berikut. Yang pertama, berfungsi untuk melakukan sejumlah operasi maupun perhitungan. Yang kedua, berfungsi sebagai display atau layar peta, ukuran, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berfungsi sebagai kompilasi database non-spasial. Yang keempat, dapat digunakan sebagai overlay. Yang kelima, dapat digunakan untuk membuat hubungan-hubungan keruangan. Yang keenam, dapat digunakan untuk membuat peta-peta tematik dan peta arahan sehingga dapat digunakan pada pencapaian pembangunan wilayah. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk membunuh zona buffer atau radius objek pada jarak tertentu di sekitar maupun di sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk memperbaiki maupun memperbarui data maupun tayangan tabel. Sekian dari saya, terima kasih. Di video ini saya bakalan jelasin tentang komponen SIG. Komponen SIG itu ada 3. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, dan digitizer, scanner, plotter, dan CD-ROM, VDU, dan flash diksi. 2. Perangkat atau shortwave. Perangkat lunak atau shortwave ini yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dan SIG adalah program kerja seperti View atau LIS, ArcView, dan ArcGIS. Yang ketiga adalah manusia atau user atau brainware. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dan pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lain yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Subsistem informasi geografis yaitu subsistem proses yang bertugas untuk mengelola, mengupdate, memanipulasi, dan menganalisis data yang telah dimasukkan. Subsistem ini dapat melakukan berbagai operasi SIG seperti overlay, buffering, interpolasi, klasifikasi, generalisasi, dan lain-lain. Terdapat contoh SIG yaitu subsistem penyajian atau data output, yaitu menampilkan data dan hasil dari pengolahannya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Data dan hasil pengolahannya tersebut ditampilkan antara lain dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Yang kedua, subsistem penyimpanan atau data management, yaitu lapisan di mana status atau data dibuat persisten untuk dibagikan oleh berbagai fungsi. Ada juga beberapa manfaat SIG, yaitu investigasi sumber daya alam, yaitu mengetahui persebaran sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, besi, emas, dan barang tambang lain. Kedua, perencanaan pembangunan, yaitu data-data hasil analisis peta-peta tematik bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan. Dengan data-data ini, kita bisa mengetahui kemampuan suatu lahan. Dan yang ketiga, ada perencanaan ruang. SIG juga bermanfaat dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, SIG juga bisa digunakan untuk mengetahui persebaran lahan,
persebaran penduduk, pengembangan pemukiman penduduk, sekolah, kawasan industri, rumah sakit, dan sebagainya. 4. Perencanaan transportasi. Bukan hanya bermanfaat dalam tata ruang dan pembangunan, SIG juga bermanfaat dalam bidang transportasi seperti inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan jalan, analisis kawasan kecelakaan dan kemacetan, atau kesesuaian rute yang bisa dijadikan rute alternatif. Dan yang terakhir yaitu mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana, SIG bisa dimanfaatkan untuk menentukan wilayah atau daerah yang harus diprioritaskan dalam penanggulangan bencana. Data hasil SIG juga bisa dipakai untuk menentukan lokasi tempat evakuasi, mengidentifikasi sumber-sumber bencana, mengidentifikasi luas area bencana, dan sebagainya. Terima kasih.